few moments later. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Kami beserta dari SMA Negeri 1 Bandung izin mewawancarai Bapak terkait dengan alat tangkap ikan yang ada di Pulau Bunyu, yaitu bubu. Sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan ini? Dari 2012. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui dengan alat tangkap ikan ini? Dari mana biasanya Bapak mendapatkan bahan baku? Beli di masyarakat. Selanjutnya, apa saja bahan baku pembuatan alat tangkap ikan ini? Pertama bambu, rotan, rotan, berkayu. Kalau si Ani malu dia, naik kan? Kalau si Gopur benar-benar. Yang kelima, kapan kira-kira Bapak membuat alat tangkap ini dan berapa lama waktunya untuk membuatnya lagi? Kalau mau buatnya, bubu mau habiskan baru bikin lagi. Mungkin dalam waktu 1 bulan itu kita mengajukan 10 atau 15 paling cepat. Jadi nggak bisa Nggak bisa dia tentukan kapan mau dibuat. Selanjutnya bagaimana cara menggunakan alat tangkap ikan ini, Pak? Kalau alat tangkap bubu ini menggunakannya kalau mau diturunkan menggunakan berat tanpa batu atau pasir. Panjang 40 tepat sampai 60 tepat secara kedalaman. 4 hari baru diangkat lagi buang lagi batunya. Dari siapa Bapak belajar alat tangkap ini, Pak? Dari teman-teman ya, tunjukin. Bersama nelayan ya? Ya sesama nelayan. Baik, terima kasih Bapak karena sudah bersedia diwawancara oleh kami. Mungkin itu saja wawancaranya. Terima kasih banyak, Pak. Ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Kami peserta didik dari SMA Negeri 1 Bunyu. Sebelumnya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan alat tangkap ikan tradisional yang ada di Pulau Bunyu. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan ini? Kalau berapa lamanya sudah 20-an tahun lebih. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui dengan alat tangkap ikan ini? Kalau yang alat tangkap yang saya ketahui banyak macam. Kalau banyak macam, ada jaring, ada bubu yang kita gunakan, pancing, ada rawai juga. Ada banyak macam lagi sih yang untuk alat tangkap di tradisional di Pulau Bunyu itu banyak. Selanjutnya, dari mana biasanya Bapak mendapatkan bahan bakunya? Kalau bahan bakunya biasanya itu kalau kita beli itu di toko. Tapi kalau untuk mayoritas nelayan kita di Bunyu itu biasanya mereka tidak beli jadi kita beli barang mentah baru kita olah lagi, artinya kita buat sendiri. Kapan kira-kira Bapak membuat alat tangkap ini dan berapa lama waktu untuk membuatnya lagi? Kalau untuk membuatnya nggak terlalu lama sih. Kalau untuk membuatnya paling mungkin 1 hari bisa selesai. Kalau untuk jaring ya 1 hari mungkin bisa selesai kalau untuk jaring. Nah kalau untuk bubu kurang lebih sama, 1 hari selesai. Kalau seperti pancing kadangnya seperti itu, kita beli mentahnya baru kita buat lagi di rumah seperti itu. Kalau untuk jangka waktunya sama. Selanjutnya, apa saja bahan baku pembuatan alat tangkap ikan ini? Kalau untuk bubu dia menggunakan bahan bakunya itu
bambu, tali. Untuk pemberat bubu itu biasanya kita menggunakan pasir ataupun batu untuk menenggelamkannya ke laut. Kalau untuk jala Pak? Kalau untuk jala ya seperti ini, kita biasanya beli barang yang mentah ya. Ini kita beli biasanya kita beli dia punya tasi baru kita buat sendiri sampai kalah. Nah kalau jala ini dia agak lama, 4 sampai 5 bulan baru bisa selesai kalau jala, karena dia ini panjang nih. Ini panjang hampir 2 meter nih. Ini 4 sampai 5 bulan baru selesai. Lama prosesnya. Nah, kalau dia punya batunya agak ya mungkin bisa selesai 4-5 hari baru bisa selesai. Karena dia prosesnya agak lama nih. Nah, jadi kalau untuk pancing itu hitung jam aja, mungkin 2 jam. Oke Pak. Selanjutnya dari siapa Bapak belajar alat tangkap ini? Membuatnya. Kalau kita di Bunyu tuh karena kebutuhan sehari-hari biasanya kita tuh mempelajarinya sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari kita mempelajarinya sendiri. Jadi karena kita untuk nelayan ini kan tidak ada guru, jadi kita sendiri belajar bagaimana. Paling kita sering-sering ke teman aja gimana untuk bikin ini, saling berbagi aja. Sama nelayan ya Pak? Ya, sama nelayan. Lanjut, bagaimana cara menggunakan alat tangkap ikan ini? Ya, kalau menggunakan cara alat tangkap ikan di Bunyu sederhana sebenarnya, nggak terlalu seperti, karena di Bunyu ini kan mayoritas nelayan tradisional itu semuanya serba manual. Nah, jadi serba manual itu sederhana ya, untuk kita menggunakannya dengan mungkin sudah lamanya kita menekuni usaha seperti alat tangkap yang kita gunakan, dengan sendirinya kita lama-kelamaan jadi sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Ya, apakah alat tangkap ikan ini Bapak jual? Kalau untuk alat tangkap kita, kalau untuk jala seperti itu seperti jaring itu kita nggak jual. Nah, biasanya kalau yang dijual itu seperti bubu. Nah, tapi tergantung kebutuhan. Kalau memang kita membuatnya itu banyak terus kira-kira kita terlalu banyak biasa kita jual juga. Cuman kalau sampai kadang-kadang 10 sampai 20 biji itu paling kita nggak jual sih, kita pakai sendiri aja. Untuk yang dijual itu kira-kira biasanya dijual berapa? Kalau untuk bubu, kalau dia belum jadi itu kalau kami bilang lembaran itu sekitar 200-an per piece, per satu biji, per satu pasangnya 200. Tapi kalau dia sudah jadi, ada bulatan, ada kayu, itu 350 sampai 400 ribu, bahkan ada yang 500. Jadi beragam sih, karena biasanya sesuai kebutuhan. Biasa bahan bakunya agak susah, biasanya itu dia agak sedikit mahal. Alasan Bapak tidak menjual alat tangkap ini? Ya karena kebutuhan sehari-hari itu karena kalau jumlah banyak mungkin kita bisa, karena takut dia rapuh ataupun jabuk, biasanya kita jual. Tapi kalau sekedar cuma 10 sampai 20 biji biasanya nggak dijual, itu kita pakai sendiri karena buat kebutuhan sehari-hari. Iya, karena kita kerepotan tuh kadang-kadang bahan bakunya yang agak repot. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaan pada wawancara kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk wawancara. Kami peserta didik dari SMA Negeri 1 Bunyu mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu wawancara ini. Dan wawancara ini juga tujuannya itu untuk memenuhi nilai tugas kami Pak di sekolah. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Haryono. Terima kasih kepada Bapak Haryono. Terima kasih Pak. Terlalu
Kami peserta didik dari SMA Negeri 1 Borneo ingin mewawancarai Ibu tentang alat tangkap ikan tradisional di Pulau Borneo. Oke, sebelumnya Ibu izin mewawancarai karena guru Tata Indonesia dari SMA Negeri 1. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu atau Bapaknya menekuni pekerjaan ini? Sudah 20 tahun mengikuti ini nelayan kan Sebagai nelayan. iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari mana biasanya Ibu atau Bapaknya mendapatkan bahan baku untuk pembuatan alat tangkap ikan ini? Nah, ini ya, kita beli di toko. Satu bal gitu jadinya 7 itu ya 7 panjangnya itu lah pukat dibagi 7 gitu ya. Jadi belinya itu dari toko ya? Iya dari Apa yang Ibu ketahui dengan alat tangkap ikan ini dari ya seperti dari ini mendapatkan ikan, kepiting, udang. ya, berarti untuk mendapatkan ikan ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, kapan kira-kira bapaknya atau ibunya untuk membuat sebuah jaring alat tangkap ikan ini dan butuh berapa lama waktunya? Oh ya, ini ya memerlukan waktunya 2 minggu lah paling 2 cepat. minggu, Ya paling cepat. Kalau paling lama ya setengah bulan lah. Kalau dapat ikan Tergantung kondisi ya? ya keadaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Itu dari siapa ibu atau bapaknya belajar membuat alat tangkap ikan ini? Ya ini dari orang tuanya turun menurun. Turun menurun. Iya dari orang tuanya. Berarti orang tuanya bapaknya nelayan juga? Iya nelayan juga. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir yang tadi ibu ya. Jadi wawancaranya selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk ibunya karena sudah mau diwawancarai oleh kami semuanya. Jika ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ibu karena wawancara ini juga tujuannya untuk memenuhi tugas kami, tugas kami. Jadi terima kasih banyak ibu. Ya, ya.